Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari vektor ya, yang mana ini sebelumnya sudah kita bahas tentang konsep vektor dalam ruang vektor berdimensi 2 ataupun berdimensi 3 ya. Nah, di uh, pertemuan kali ini ada 5 poin penting yang harus dipahami. Yang pertama, medan dan operator gradien. Yang kedua, divergensi dan rotasi. Yang ketiga, integral garis. Yang keempat, teorema divergensi. Dan yang terakhir, teorema Stokes. Nah, di materi ini kita akan familiar dengan istilah medan ya, yang mana medan ini merupakan fungsi yang terdefinisi di suatu rentang tertentu dalam ruang dan waktu, dan yang mana medan ini menggambarkan keadaan suatu besaran fisik. Contohnya ketika kita berada di sekitar api unggun dan kita merasa terhangati dengan keberadaan api unggun itu, maka kita di area medan temperatur. Nah, kalau kita tulis medan temperatur yang secara prinsip dapat diwakili oleh fungsi T ya, temperatur, karena pada 3 dimensi ruangnya, berarti di diagram kartesian bisa kita tulis X, Y, Z. Nah, pengertian medan dalam fisika ini sangat penting karena melalui konsep medan kita bisa menerangkan berbagai macam gejala fisik melalui penerapan operator-operator diferensial atau integral yang kedepannya akan kita bahas bagaimana penggunaannya. Kita bisa mempelajari sifat-sifat berbagai gejala fisik ya. Nah, adapun kalau tadi contohnya medan temperatur, jika kita tulis operator gradiennya bisa ditulis gradien ya sama dengan, nah diingat lagi jika di atasnya vektor ini, satuan ini ada arah tanda panah, berarti ini merupakan vektor ya, X karena dalam sumbu X, zo X ditambah E karena dalam sumbu Y, berarti zo Y ditambah E Z ya ini. Z ini operator gradiennya ya, ini disebut operator gradien. Operator gradien. Nah, ini terhadap fungsi T berarti kita tulis gradien dari fungsi T sama dengan, karena T-nya tadi X, Y, Z, ditulis seperti ini ya. Oke, biar agak singkat. Nah, dengan ditulis operator gradien ini kita akan mengetahui pola perubahan temperatur tersebut ya ke arah tertentu di suatu titik. Kan ini ada arahnya, ada ke arah X, Y, dan Z. Nah, oke, ini sebagai perkenalan saja ya. Jadi di sini kita akan lebih membahas penggunaan operator-operator diferensial maupun integral. Nah, oke, lanjut. Baru kita masuk ke medan dan operator gradien. Nah, di sini kita akan mengenal medan skalar dan vektor ya. Sebelumnya sudah disinggung bahwa medan ini didefinisikan sebagai fungsi ruang waktu yang mewakili suatu besaran fisik tertentu ya. Nah, berdasarkan sifat medan ini dibagi menjadi dua, ada
medan yang berbentuk skalar. Nah, untuk yang kedua ada medan yang berbentuk vektor. Nah, untuk medan skalar bisa kita lambangkan ya, contohnya ini ada V X, Y, Z. Ya, ini menyatakan medan skalar statik. Kenapa medan skalar statik? Karena dia tidak bergantung waktu ya. Ini statik. Karena tidak bergantung dengan waktu. Nah, untuk medan skalar juga ada medan skalar dinamik. Kalau dinamik berarti dia bergantung pada waktu, tinggal kita tulis V sama dengan X, Y, Z, T ya. Ini dinamik karena bergantung terhadap waktu. Nah, sekarang yang kedua, nah untuk medan vektor. Oke, sebelum ke sana, contoh medan skalar. Ada medan temperatur ya, medan potensial listrik, dan sebagainya. Kenapa disebut medan skalar? Karena tidak bergantung arah ya. Sedangkan kalau untuk vektor itu bergantung dengan arah. Nah, contoh untuk sebuah medan vektor bisa kita tulis. Nah, dari penulisannya pun harus dilihat. Kalau skalar mah tidak ada tanda panah, karena di atasnya tidak ada tanda panah seperti ini ya. Karena skalar. Sedangkan untuk medan vektor ditulis contohnya A dalam kurung X, Y, Z. Ini untuk statik sama ya, seperti medan skalar tadi. Sedangkan untuk dinamik ini terhadap waktu. Nah, berbeda dengan kasus medan skalar yang hanya memiliki besar ya. Untuk medan vektor kan selain mempunyai besaran, dia juga mempunyai arah ya. Sehingga tiap komponennya harus ditulis contohnya untuk ini ya, untuk yang bergantung dengan waktu bisa kita tulis A X, Y, Z, T. Karena bergantung dengan arah, berarti satu komponen ditulis contohnya sama dengan, oke, agak di bawah ya, A X, Y, Z, T oke, ini karena ini di X ya, ditambah A Y X, Y, Z, T ini berarti Y ditambah, oke, ditulis ya, ditambah A Z dalam kurung X, Y, Z, T di vektor Z, begitupun seterusnya. Nah, contoh besaran yang direpresentasikan oleh medan vektor itu seperti medan listrik ya, medan kecepatan, medan potensial magnet dan sebagainya. Ingatnya tetap ya, ketika kita bicara skalar, dia hanya mempunyai besarannya saja, sedangkan vektor selain mempunyai besar, tetapi dia memiliki arah ya. Makanya satu-satu komponen ditinjau terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Z.
Nah, sekarang yang kedua, operator gradien dan turunan berarah. Nah, di sini kita mulai memasuki perhitungan-perhitungannya. Nah, ini misalkan kita mempunyai vektor A ya. Vektor A jika kita tulis karena dalam 3 dimensi AX EX ditambah AY EY tambah AZ EZ ya. Kita tulis ini persamaan satu lah ya. Persamaan garis yang melewati titik katakanlah X0, Y0, Z0 dan searah dengan dengan vektor A dapat kita tuliskan ya satu-satu. Berarti X sama dengan, karena melewati X0 ya, X0 ditambah AXT yang Y pun Y0 ditambah AYT Z sama dengan Z0 ditambah AZT. Nah, dengan T ini merupakan variabel ya, variabel yang bergantung pada waktu. Nah, selanjutnya kita tinjau medan skalarnya ya. Medan skalarnya berarti V X, Y, Z-nya. Harga-harga di sepanjang garis yang diberikan oleh persamaan ini ya, persamaan Y, X, Y, Z, kita tulislah di sini persamaan 2. Berlaku V X, Y, Z sama dengan, jika kita tulis ya, V X, Y, Z ini sama dengan ya, seperti ini ya. Yang mana ini merupakan fungsi bagi masing-masing variabel karena X-nya ini sama dengan X T terhadap T, Y pun ya, Y sama dengan Y terhadap T, dan begitu pun Z sama dengan Z yang bergantung pada T. Nah, selanjutnya kita tinjau turunan medan V. Ya, kita tinjau turunan medan V terhadap T yang bisa kita nyatakan. Berarti kalau diturunkan terhadap T tinggal ditulis D V terhadap DT ya. Berarti kita tulis do X dx per dt ya, ditambah do V do Y dy per dt ditambah do V do Z kali dz per dt. Nah, jika kita tulis ini sama dengan, coba perhatikan, sebetulnya di sini sama saja ya, do V per dt kan ini sama saja dengan ini ketika dicoret kan, bukan dicoret ya, ini variabelnya sama xx ya. Begitupun yang ini nih. Nah, ini sama kan ya. Ini permainan aljabar. Nah, dari persamaan yang sudah kita tulis ini bisa diturunkan lagi, zo pi zo x ax ya, ditambah zo v per zo y ay ditambah do v zo z az. Nah, ini kita tulis persamaan 3. Nah, jika kita perhatikan persamaan ini merupakan perkalian titik 2 vektor ya. Oke. Nah, jika kita tulis ulang,
Semoga cukup. Do V per do T sama dengan ya. Oke. Berarti do per do X tambah Y do per do Y ditambah Z dapat sorry Z ya. Oke. Dikalikan dengan V dot dalam kurung A X ditambah ke bawah ya nggak apa-apa A Y ditambah AZ vektor satuan Z. Nah seperti ini. Nah dari perumusan ini bisa kita tulis kembali dalam bentuk sederhana ya. Oke, kita hapus yang ini ya. Kita tulis lebih sederhana lagi. Berarti D V per dt ini sama dengan, kan tadi sudah di awal itu ya sempat dibahas tentang gradien. Ini tidak lain adalah yang ini adalah grad ya, grad V dot A. Nah ini kan sama dengan yang ini nih, ini kan vektor A ya. Nah ini grad, yang ini coba pakai warna yang lain. Ini grad ya, dari sini ke sini ini grad, ini ada V-nya, dot ini tidak lain adalah vektor A ya, kalau kita tulis seperti ini. Oke, dengan A yang tadi diberikan di persamaan di awal ya, kita tulis yang ini ya. Gak usah ditulis, langsung lihat di sini aja ya, bahwa tadi di awal grad V ini sama dengan EX per X tambah EY sampai seterusnya ya, dikalikan dengan V. Nah ini didefinisikan sebagai gradien V. Kita bacanya gradien V ya, atau biasa ditulis grad V. Nah kalau ada orang yang bilang grad V, berarti maksudnya itu seperti ini penulisannya. Oke, grad V seperti ini. Grad V operatornya, oke diulas lagi operatornya ini ya, yang ini. Nah simbolnya seperti ini. Grad V ini operatornya. Oke, yang operator ini tuh biasa operator gradien ya, ini kan operator gradien. Kalau ini sebut ketika dengan V ini sebut grad V, tapi operator ini sendiri biasa kita sebut, biasa dikenal dengan operator del atau nabla. Jadi del atau nabla. Nah ini harus harus diingat ya nanti, karena kedepannya operator ini akan selalu dipakai, entah itu di operator diferensial ataupun integral ya. Jadi ini hanya pengenalan saja.
ini disebut dengan del, operator ini disebut dengan del atau nabla, sedangkan ketika dikalikan ya dengan suatu besaran, contohnya terserah besarannya apa, nanti ditulis grad V atau gradien V ya, seperti itu. Oke, mungkin contohnya ya. Contoh soal. Coba kesini ada. Oke, jangan kesana dulu, kita hapus dulu ya. Kita bermain dengan contoh soal dulu. Nah, sekarang contoh. Karena tadi kita bahas tentang medan temperatur, di contoh pun biar tidak jauh-jauh ya, pakai gejala fisik temperatur. Nah, contohnya temperatur di suatu permukaan kita tulis T sama dengan X kuadrat Y ya. Nah, tentukan turunannya. Tentukan turunan di titik, berarti di diagram kartesian 1,2 contohnya. Dalam arah, ingat ya karena kita berbicara medan, dalam arah A sama dengan 2X, ini hanya contoh saja ya, ditambah contohnya 3E ya, ditambah Z. Nah, tadi sudah dibahas ya, berarti kalau tanyakan gradien fungsinya, bisa kita tulis grad T ya. Kalau tadi kan contoh grad V, nah karena sekarang ya tergantung soalnya, karena berbicara tentang temperatur, berarti grad T sama dengan, oke, tulis E X zo X kuadrat Y ya, ditulis ininya, fungsinya kan sebetulnya tuh kalau kita tulis ulang EX zo T ini ya, bukan waktu, zo T temperatur per dt. Tapi karena di sini terhadap arah, berarti terhadap itu ya, terhadap sumbu, berarti zo X ditambah dari masing-masing komponen ya. Y, ini apa lagi masuk, zo X kuadrat Y per zo Y ditambah E Z zo X kuadrat Y per zo Z. Nah, ini masing-masing diturunin. Bisa ya, ini X kuadrat Y diturunkan terhadap X kuadrat Y diturunkan terhadap Y, X kuadrat Y diturunkan terhadap Z. Nah, ini masing-masing diturunkan ya. Berarti kita peroleh X kuadrat Y terhadap X ya diturunkan, berarti kita peroleh 2X Y ya. Ini tetap ada ya, karena tidak diturunkan, ditambah X kuadrat Y ya. Jika yang diturunkan kan Y-nya berarti hilang ya, kalau diturunkan terhadap Y.
ditambah ini X koordinat terhadap Z kan tidak ada ya, tidak ada komponen Z-nya, berarti di sini 0. Kita tulis ininya saja. Nah, berarti grad T kita peroleh 2X Y X ditambah X kuadrat Y ya. Nah, tadi sesuai soal, pada titik yang dimaksud gradiennya bisa kita tulis seperti ini. Grad T ya, karena tadi dimintanya X-nya 1, Y-nya 2, berarti kita tulis di sini seperti ini. X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2 ya. Sama dengan, tinggal dimasukin satu-satu ya. 2 dikali X-nya 1 kali Y-nya 2 ya, tinggal dikalikan. Berarti 2 dikali 1 2, 2 kali Y 2 sama dengan 4 ya, berarti 4 X ya, ditambah, begitupun ini dimasukkan X-nya berarti kuadrat 1 kuadrat ya, udah 1 kuadrat karena Y-nya hilang, berarti tambah Y, udah seperti ini. Sehingga karena ditanyakannya juga turunan berarahnya ya, turunan berarahnya kita peroleh turunan berarah, berarti grad T dot A ya sama dengan, grad T-nya kan sudah diketahui ya, dicari 4X ditambah Y dikalikan dengan dot arah A-nya tadi ini nih. Nah, ditulis 2X tambah 3Y tambah EZ sama dengan, nah ini tinggal di kalikan ya masing-masing komponen. 4 dikalikan 2 8 ya. Nah, ini X dikali X kan sama dengan 1 ya, masih ingat? Jadi 4 X kali 2 X ini sama dengan 8. Ditambah Y dengan Y ya, masing-masing komponen sesuai komponen. Berarti ini 3 ya, 1 kali 3 berarti 3. Z-nya ini enggak ada kan 0, jadi sama dengan 12. Nah, berarti nilainya segini ya. Oke. Berarti turunan di titik 1,2 dalam arah 2EX tambah 3EY ditambah EZ ini nilainya adalah 12. Nah, mungkin seperti itu ya contohnya. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke divergensi dan rotasi. Nah, tadi jika operator gradien nabla ya atau del ini bekerja pada sebuah medan vektor, sama halnya pada perkalian vektor ya yang sudah dibahas di bab sebelumnya, maka proses kerjanya bisa proses perhitungannya bisa melalui perkalian dot ya, atau silang ataupun silang. Jadi nanti kenal istilah perkaliannya itu perkalian silang, ada perkalian titik atau dot ya. Jadi nanti silang seperti ini ibu bakal bacanya cross, sedangkan yang titik ini dot ya. Nah, nanti kita bahas bagaimana perbedaannya, cara menghitungnya. Nah, oke, untuk satu-satu ya. Oke, kita hapus dulu biar space-nya banyak.
Oke, untuk perkalian titik ya, misalkan kita mempunyai medan vektor, ketika Ibu bilang medan vektor udah pasti ditulis, contohnya A, kirinya ada tanda panah di atasnya ya, A dalam kurung X, Y, Z. Ketika dikalikan titik ya, perkalian titik dengan operator gradien, bisa kita tulis ya, grad dot nabla dot A. Oke, ini tanda panah ya, kurang jelas, sama dengan EX do X ditambah EY do Y ditambah EZ do Z. Nah ini operator nih, operator nabla dikalikan dengan dot ya, yang si A nya di X, Y, Z, berarti kali A X ditambah AY EY ditambah AZ EZ ya. Nah ini dikalikan masing-masing. Kalau kita kalikan ya, berarti ini di dot ini, terus ini ke sini, ini ke sini ya, kita peroleh do AX per do X ditambah do AY per do Y ditambah do AZ per do Z. Nah seperti ini ya. Nah di sini materi kan divergensi dan rotasi. Nah mana yang disebut divergensi? Nah ini nih, bentuk ini nih, bentuk operator ini nih. Oke. Nah ini yang nabla dot ya, nabla dot yang ini disebut dengan divergensi, lazimnya disebut dengan divergensi. Operator divergensi yang mana tafsirannya kita akan bahas selanjutnya. Nah seperti ini ya, pengenalan ini untuk perkalian titik atau perkalian dot disebut operator divergensi seperti ini. Nah bagaimana dengan operator dengan perkalian silang? Berarti kalau perkalian silang seperti ini nanti X ya, seperti ini. Oke, nah kalau yang tadi nabla dot ini divergensi, kalau nabla atau del cross ini disebut, lazimnya biasa kita sebut operator rotasi atau curl ya, rotasi atau curl. Nah begitupun sama dengan dengan perkalian silang, ketika contohnya dikalikan dengan vektor A yang tadi, yang ini bisa kita tulis, ini cukup panjang ya, coba ini ada space, oh nggak ada space. Oke, berarti kita hapus yang atas. Cukup nggak ya? Cukup lah. Oke, dihapus dulu ya. Oke, sekarang curl ya, perkalian silang. Berarti kalau kita tulis nabla cross A sama dengan ya, sama kayak tadi yang nabla operator ya, operator gradien X zo X ditambah EY zo Y ditambah EZ zo Z dikalikan ya, di cross dengan sama ya tadi A X EX ditambah AY
EY ditambah AZ EZ. Nah, ini dikalikan. Oke, di sini saja ya, agak pinggir. Sama dengan diperoleh. Nah, ini agak berbeda ya. Untuk yang cross, mudahnya seperti ini perkaliannya. Kita tulis kayak matriks contohnya. Di sini masing-masing komponen nih, EX, EY, EZ. Berarti di sini tulis zo X. Ada 3 komponen kan ya, X, Y, Z. Nah, di sini tulis AX. Di sini berarti zo Y, di sini AY. Zo Z, di sini ditulis AZ. Nah, bagaimana cara mengkalikannya di setiap komponen? Tinggal seperti ini, agar mudah. Ketika di sumbu X ya, berarti kita tulis sumbu X di EX ya, dalam kurung. Ketika di sumbu X ditutup yang ini nih, berarti di sini ditutup. Ingat, di matriks ini dikali ini dikurangi ini dikali ini ya, perhatikan ya, ini dikali ini diulangi, ini dikurangi ini dikali ini, berarti zo AZ ya kan dikali ya, per do Y dikurangi, silang ya, zo AY per zo Z ya, paham? Ditambah sekarang di sumbu Y, Y ya. Oke, jangan lupa ini vektor satuan, kasih tanda panah. Untuk di sumbu Y, berarti untuk di sumbu Y yang ditutup itu, oke, pakai kuning, yang Y ya, berarti yang dipakai yang ini, set, berarti zo AZ, dulu gak enak ya pakai warna kuning, sebentar. Zo AZ ya, ini kan ini dikali ini ya, per zo X dikurangi zo AX dikurang per zo Z ya, ngilang. Oke, coba diperiksa lagi. Ditambah untuk yang Z, berarti ini yang ditutup ya, Z dalam kurung do A Y per do X min do A X per do Y. Oke, nah berarti seperti ini ya. Oke. Oke, oh ini yang Y itu ya, kebalik itunya, sorry. Ini tidak apa seperti, tapi ini yang minus ya, karena di aturan di matrik itu kan min plus ya, jadi ini di atas. Oke, gak apa-apa, seperti ini ya. Coba buka lagi. Nah, min, jadi ini kalau ditulis zo AX per do Z min zo Z per do X. Oke, seperti itu ya. Nah, operator gradien ini bisa bekerja beberapa kali ya untuk menghasilkan operator-operator lain.
Maksudnya seperti apa? Jadi nanti ketika nabla contohnya ini dot, jadi sesama operator dikalikan ini bisa ya. Seperti ini berarti nabla kuadrat ya. Jika kita kuadratkan diperoleh do kuadrat do x kuadrat ditambah do kuadrat per do y kuadrat ditambah do kuadrat per do z kuadrat. Nah seperti itu. Nah operator seperti ini dinamakan dengan operator skalar Laplacian ya, harus diingat operator skalar Laplacian. Misalkan nanti tergantung ya contohnya seperti apa. Misalkan nanti medan skalarnya ada V ada C ya. Jadi nanti tergantung dikalikan dengan medan skalar apa. Oke, keberisik. Oke. Nah mungkin itu ya bisa dipelajari contoh-contoh ketika operator skalar yang dikalikan dengan beberapa medan vektor. Nah oke, sekarang masuk ke integral guys. Nah oke, kita ambil contoh ya di bab usaha. Jadi di dalam fisika terdapat konsep mengenai usaha ya. Oke, kita tulis mengenai usaha, yang mana usaha ini didefinisikan sebagai jumlah energi yang terlibat dalam proses perpindahan. Ada kata kunci perpindahan setelah dikenai gaya ya. Dikenai gaya. Makanya kita tulis kalau di SMA cukup W sama dengan F ya, dikali S. Ini kan ada perpindahan, nah ini gaya. Nah kalau di sini kita tulis pakai R saja ya, bermudahkan. Nah secara umum gaya yang dikenai pada benda tersebut biar bisa berpindah tentu berbeda di setiap titik lintasannya ya. Oke, kita tulis dulu W sama dengan contohnya ini integral garisnya integral F gaya yang dikenai terhadap benda ya, R dot dr. Nah dengan F ini tadi F ini merupakan gaya yang bekerja pada benda dan R ini adalah posisi benda ya, posisi benda, sedangkan dr adalah elemen garis. Nah ini yang di garis bawah, elemen garis lintasan benda ya. Kan contohnya usaha ketika mendorong suatu benda ya. Ini kan ada gaya nih, didorong ke sini. Awalnya di titik awal di sini, benda pindah ke sini ya. Kan ini ada ini ada R. Nah, ini ada dr. Elemen garis lintasan benda ya. Nah, sedangkan ini si simbol C ini merupakan bentuk lintasan ya. Bentuk lintasan. C ini merupakan bentuk lintasan yang dilalui benda ya, sehingga terintegrasi selama benda itu berpindah. Jadi lintasan mana saja yang dilalui, kurang lebih seperti itu. Nah, persamaan ini
yang ditulis barusan, ini dikenal sebagai integral garis ya. Ini dikenal sebagai integral garis bagi medan vektor sembarang dalam lintasan tertentu. Nah, jika kita tulis pada diagram kartesian, berarti ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Si gaya ini bisa ditulis F sama dengan, ya tanda panah, F sama dengan F X EX ya, ditambah F Y EY, ditambah F Z EZ. Sedangkan untuk DR-nya ya, kita tulis DR sama dengan DX EX ditambah DY EY ditambah DZ EZ. Sehingga sesuai dengan formulasinya, W itu sama dengan F dikalikan dengan perpindahannya atau DR. Kita peroleh W sama dengan integral C. Jika kita kalikannya satu-satu, ini kalikan ke masing-masing komponen, diperoleh Fx dx ditambah Fy dy ditambah Fz dz. Nah, tentu ininya hilang ya X-nya karena sama-sama ya EX dikali X kan itu sama dengan 1. Nah, dalam pelaksanaannya perhitungan integral garis dapat kita selesaikan jika persamaan khusus yang menyatakan lintasan C di sini ya, lintasan C ini diketahui. Jadi maksudnya titik awal dan titik akhirnya diketahui. Ini akan lebih memudahkan perhitungan. Ya, nah ini tergantung soal ya. Oke, biar lebih gampang kita masuk ke contoh soal saja ya. Oke, sampai sini paham ya bagaimana gambarannya, apa itu integral garis. Nah, oke, kita hapus dulu contohnya. Oke, contoh contohnya ada vektor A itu sama dengan min Y EX ditambah X. X per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, tentukan integral garisnya ya, berarti tentukan integral C A dot dr. Dengan C ini merupakan lintasan berbentuk setengah lingkaran. Lintasan berbentuk setengah. Ini mah contoh ya. Entah itu lingkaran penuh atau hanya garis, ini sebagai contoh saja. Setengah lingkaran berjari-jari dari min 1,0 ke 1,0. Berarti X1 nya min 1, X2 nya 1, dan 0 ini Y1 nya 0, Y2 nya 0 juga ya. Nah, kita ingat lagi bahwa di sini bisa kita peroleh fungsi setengah lingkarannya diberikan Y sama dengan
1 min X kuadrat. Ya, ngerti ya ini dari mana? Kan dari sini ya. Yang X kuadrat tambah Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ya, dari sini ya, kalau lingkaran. Masih ingat ya, ini gak harus di itu lagi. Makanya dapat Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Oke, dianggap sudah paham lah ini dari mana ya. Oke, hapus. Sehingga kita tulis DY, oke. DY per DY berarti sama dengan jika diturunkan, oke, dari Y sini jika diturunkan kita peroleh DY min berarti dapat min X dx per akar min 1 min X kuadrat. Ini dianggap udah itu ya, tidak ada masalah untuk masalah bagaimana cara menurunkan. Jadi ini Y diturunkan ya, diperoleh min X dx per akar 1 min X kuadrat. Nah, dengan demikian di sini kan tadi mana soal? Ini soalnya ya, ada dr A-nya sekian. Kita peroleh integral C-nya A dot dr sama dengan min tadi tuh X-nya kan dari min 1 ya sampai 1, berarti tulis min 1 sampai 1. Nah, min berarti kita tulis ya, X-nya kan ini min ya. Kita tulis min 1 min X kuadrat dx ya, min X kuadrat per 1 min X kuadrat dx ya, per 1 ya. Sebetulnya tidak usah ditulis ya. Ini sama dengan integral min 1 sampai 1 min dx per 1 min X kuadrat ya, min X kuadrat sama dengan, ini harus pakai kalkulator ya, sama dengan arkus min arkus sekian lah. Intinya dalam menyelesaikan masalah seperti ini tinggal diturunkan ya. Kita harus nyari dr-nya. Di sini y-nya nggak nongol karena yang ini nggak nongol karena y-nya 0 ya, berdasarkan diagram titik kartesiannya. Oke, seperti itu ya. Nanti mungkin untuk lebih gampangnya mah kalau seandainya lintasan garisnya itu hanya garis lurus ya, bukan setengah lingkaran. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ketika berbicara integral garis, kita harus mengenal juga ada medan konservatif dan medan potensial. Kalau sebelumnya di SMA lebih singkatnya medan konservatif itu. Konservatif berarti tidak mempedulikan lintasannya seperti apa ya. Kalau tadi kan diperhatikan lintasannya seperti apa, entah itu garis atau setengah lingkaran, karena ngaruh nanti ke si dr-nya ya, ke vektor dr-nya seperti apa. Nah, di sini kita akan mengenal lebih dekat bagaimana yang dimaksud dengan medan konservatif dan medan potensial. Nah, dalam melakukan integral garis bisa kita temui beberapa medan gaya F ya. Jika kita integrasikan atau integralkan ya, maksud diintegrasikan di situ, jika kita integralkan dari posisi A ke posisi B kan, makanya ada integral garis dari posisi A ke posisi B ya, akan menghasilkan harga yang tidak bergantung pada bentuk lintasan.
tidak bergantung pada lintasan. Nah, konsekuensinya jika posisi awal dan akhirnya sama, maka kalau kita berbicara usaha tadi, maka hasilnya akan 0 ya. Tidak bergantung pada lintasan. Nah, jika kita tulis integral garisnya seperti ini ya. Integral garisnya tertutup, f dot dr-nya sama dengan 0. Nah, ini kita tulis sebagai integral garis dalam lintasan tertutup ya. Integral garis dalam lintasan tertutup. Nah, medan yang memiliki sifat seperti ini disebut dengan medan konservatif ya, yang saya sebutkan di awal, medan konservatif. Artinya tidak bergantung pada bentuk lintasan. Kalau tadi mah dilihat ya bentuk lintasannya seperti apa, tapi kalau medan konservatif itu hanya melihat titik awal dan titik akhir. Ini akan sangat memudahkan perhitungan. Atau biasa dikenal dengan medan yang bersifat kekal. Nah, oke, contohnya kita memiliki suatu fungsi skalar ya. Fungsi skalar V sama dengan S, Y, Z. Nah, jika diakalikan ya, bisa, jika dikalikan dengan operator bisa kita peroleh gayanya ya, V sama dengan min grad V ya. Oke. Atau bisa kita tulis ini jadi terbalik negatifnya. Min F dot dr sama dengan dou V dot dr ya. Kita tulis min V dot dr sama dengan grad V dot dr. Nah, ini bisa dijebarkan ya, kan sudah diketahui gradnya. Ini kurang lebih hasilnya akan sama aja dengan dV ya. Oke, jika kita tulis lagi tadi kan, oke, hapus ya. W itu sama dengan F kali dr. Jadi W sama dengan, contohnya A, posisi awalnya A, posisi akhirnya B, F dr ya. Oke, salah. F r dot ini dot dr sama dengan, jika dibalik ini sama aja ya, min B kali dV ya, tadi contoh skalarnya. Ini sama saja, bisa kita tulis, ini kan tinggal itu ya, tinggal dikurang, sekarang ini minnya ada, berarti kita tulis V A dengan posisi awal dikurangi posisi akhir ya. Atau bisa ditulis min sigma V seperti ini. Sehingga jelas jika posisi awal dan posisi akhirnya sama, maka usahanya akan diperoleh 0 ya, karena tidak ada perpindahan. Nah, kita masuk teorema divergensi. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa grad dot
A contoh sama dengan do AX per do X ditambah do AY per do Y ditambah do AZ per do Z. Nah, untuk mengetahui arti fisis dari ungkapan persamaan ini, kita tinjau medan A ya. Ini kan medannya. Tinjau medan A yang bekerja pada elemen kotak masing-masing. Ada sigma X, sigma Y, sigma Z ya. Kalau dalam volume berarti kita tulis sigma V sama dengan do X, do Y, do Z. Karena kan ya kalau kotak volume itu tinggal sisi kali sisi ya. Oke, bunyi apa itu? Oke, sepertinya itu tidak perlu dibahas lah ya. Ini yang singkat-singkatnya saja. Oke. Sepertinya harus dibahas ya, cukup panjang. Oke. Oke, dibahas aja lah kalau gitu. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu deh ya. Set, ini 3 dimensi. Oke. Contoh ini kotak, ini ilustrasi saja ya. Titik sudut yang berada di X, Y, Z. Ini kan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, di sini kita akan lihat kan ini berbicara medan ya, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang nembus maksudnya tuh. Ada yang nembus, ada yang keluar ya. Ada yang nembus, ada yang keluar. Ada yang nembus, nah ini yang garis-garis maksudnya ada yang keluar ya. Nah, kita tinjau satu-satu. Yang masuk di sini berarti A, Y, X, Y, Z. Terus yang keluarnya berarti ini ketika keluar ya masih disumbu Y ya. AY, X, Y ditambah sigma Y. Oke. Sebentar. Kayak delta ya, kok tadi. Oke, begitupun untuk yang X berarti yang masuk ya. Yang ini AX, X, Y, Z. Di sini AX-nya yang keluar X tambah delta X. Tadi mohon maaf kalau seandainya ada penyebutan salah simbol ya. Nah, ini yang masuk ini di simbol X ya, begitupun di Z ada yang masuk berarti AZ. Ini perhatikannya tanda panahnya maksudnya yang ini. AZ X, Y, Z. Yang keluar AZ X, Y, Z tambah Z. Nah, ini diperhatikan kenapa ada yang cuma Y-nya aja, cuma ada Z. Perhatikan yang
apa, lintasan sumbu yang terlewati. Yang ini yang Y ya, X, Y, Z yang masuk semuanya ada 3 komponen, tapi yang keluar X, Y tambah ini Z-nya nggak ada karena kan hanya arah samping ya. Di sini nggak ada Z-nya. Lain lagi kalau untuk yang ini, yang Z masuk, yang keluarnya lengkap ya, AZ dalam kurung X, Y, Z, karena dia kan ketika lewat ke sini dia melewati ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya, ada sumbu Z-nya. Jadi X, Y, Z tambah delta Z. Nah, diperhatikan ya, ditulis dengan benar. Nah, di sini kita bikin ilustrasi agar memudahkan mana yang masuk, mana yang keluar, karena di sini akan dihubungkan dengan flux ya. Flux itu kan banyaknya medan yang menembus suatu luasan tertentu atau bidang. Nah, bayangkan bahwa elemen kotak yang sudah kita gambarkan ini merupakan bagian kecil dari suatu volume yang lebih besar. Jadi ini tuh sebetulnya tuh contoh elemen kecil ya. Kita anggap medan A ini sebagai rapat flux ya, sebagai rapat flux persatuan luas, sehingga flux kita tulis flux I yang masuk ya, ini merupakan jumlah medan yang memasuki kotak dalam arah X, Y, Z berturut-turut bisa kita tulis. Berarti kalau untuk I in pada sumbu X kita tulis A X Y, Z delta Y delta Z. Untuk I yang masuk pada sumbu Y sama dengan AY dalam kurung X, Y, Z delta Z delta X ya. Oke, kesini aja lah nggak apa-apa. Flux, I yang masuk pada sumbu, kepencet terus ya. I yang masuk di sumbu Z sama dengan A Z X, Y, Z delta X delta Y. Nah, sementara kita perhatikan saja yang in kan seperti ini, yang keluar kita lihat dari ilustrasi kotak yang sudah kita buat. Berarti kalau untuk flux yang keluar dari dalam arah X, Y, dan Z bisa kita peroleh AX, berarti tadi AX untuk X, contohnya ini ya, berarti yang keluar X, Y, Z dalam kurung delta Y, delta Z. Untuk yang keluar pada sumbu yaitu AY dalam kurung X, Y tambah delta Y, Z delta Z delta X. Sedangkan untuk flux yang keluar dari sumbu Z sama dengan AZ dalam kurung X, Y, Z ditambah delta Z dalam kurung dikali delta X dikali delta Y. Nah, untuk mencari I netnya ya, berarti I net sama dengan I flux yang keluar dikurangi flux yang masuk ya. Oke, jika ditulis I net, yang tadi ditulis sendiri ya, yang I outnya dalam kurung AX X tambah do X, Y, Z dikurangi AX ya, X, Y, Z ini dikurangi satu-satu ya, zo Y, zo Z ditambah AY X, Y ditambah delta Y,
Z min Y kurangi dalam kurung X, Y, Z dikalikan dengan do Z delta Z kali delta X ya. Ditambah A Z X, Y, Z ditambah delta Z min AZ X, Y, Z delta X, delta Y. Nah, jika kita tinjau flux neto persatuan volume ya, ini kan sama dengan rho ya, kan ini tergantung rho tuh yang kita kenal rho sama dengan M per V, nah ini pun bisa I flux persatuan volume sama dengan rho juga ya. Rho jika kita tulis limit, kalau limit berarti kan namanya limit terbatas ya, menuju 0 delta X menuju 0, delta Y menuju 0, delta Z menuju 0 juga. I flux bersihnya per delta X, delta Y, delta Z ini sama dengan I net per dV ya, per volume, karena kan ini dikali ya, sisi kali sisi diperoleh dV ya. Nah, dengan bantuan matematik kita peroleh untuk limit delta X menuju 0 1 nah ini yang ini 1 nih, ini terhadap X, ini terhadap Y, ini terhadap Z 1 dihitung dengan dV nya itu dx dy dz ya, kita peroleh rho sama dengan rho AX per rho X ditambah rho AY per rho Y ditambah rho AZ per AZ. Ini sama dengan tak lain sama dengan ya grad. Nah ini divergensi ya, masih ingat ya tadi yang kayak gini tuh divergensi. Nah mungkin kayak muter-muter ya, ini kok ternyata kayak muter-muter lagi, ternyata ini tuh divergensi, ada nabla, ada operator, ada grad A ya. Nah ini kalian harus diingat, ini operatornya seperti ini yang dijadikan ini tuh operator gradien ya. Nah biar diingat. Oke, ke geser. Nah seperti itu. Nah hubungannya dengan dihubungkan dengan kenapa harus ada teorema khusus untuk divergensi ya. Oke, kita perlu pembuktian dulu, kita hapus karena slide-nya terbatas ternyata. Oke. Nah, oke. Sebelumnya kita sudah mendapatkan beberapa persamaan ya. Tadi kita tulis sudah dihapus ya. Yang perolehan I net ya. I net tadi tuh I net itu sama dengan
AX bla 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 ditambah AY dikali X sama Y sekian tadi coba, sudah ditulis ya, coba dilihat lagi. Sekarang kita perhatikan yang hasil dari persamaan ini tadi ya, untuk bisa kita tuliskan bahwa dalam bentuk I flux yang masuk sama dengan nah ini integral tertutup ya, S elemen yang masuk pada suatu vektor dot ds. Nah ini jika dijabarkan ds ini kan jika kita tulis ini ds sama dengan dy dz ex ya ditambah dz dx ey dx ini nggak ada tanda panah, dx dy ez, yang mana ini merupakan vektor satuan permukaan elemen kotak ya, yang dimasuki flux medan. Ini flux medan dan medan A, kita tulis A ini adalah medan yang terdefinisi sebagai medan pada permukaan yang masuk ya di elemen ds ini. Berarti bisa kita tulis I out-nya sama dengan, tinggal ditulis ya hampir sama, S elemen out A out ds out. Nah dengan ds mana ini ini nih, ds out ini sama dengan min ds in ya yang menyetak. Nah ini menyatakan satuan vektor satuan permukaan elemen kotak tempat flux medan keluar dan medan flux yang keluar. Oke, baik lanjut ya. Tadi sampai ds out itu sama dengan negatif dari elemen yang masuk ya, dan medan A out adalah medan yang didefinisikan sebagai permukaan medan yang yang keluar ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa inlet ya, inlet sama dengan integral garis tertutup S elemen A dot ds ya. Nah atau kan ada dua ya, ada yang berbentuk volume, ada yang berbentuk luas permukaan. Bisa kita tulis karena volume berarti ada 3 dimensi, berarti ada 3 integral garis rho dv sama dengan integral tertutup S elemen A dot ds. Nah jika dilakukan penjumlahan terhadap seluruh elemen volume sehingga mencakup seluruh volume V geometri tersebut, dan S ini merupakan ruang lingkupnya ya, jadi bisa kita peroleh rho dv tanpa ada integral tertutupnya ya. Nah V rho dv sama dengan integral tertutup S A dot ds. Oke. Nah
Oke, berdasarkan hubungan di persamaan yang sudah kita tulis tadi ya, yang rho sama dengan rho A, zo A X per zo X tambah zo AY per AY ditambah zo AZ per zo Z sama dengan divergensi A ya, atau nabla dot A, kita peroleh hubungan dari persamaan yang terakhir kita tulis, bahwa kita hapus ya yang atas. Integral V ya, ini divergensi ya, dv ya, yang rho-nya tadi sudah diperoleh, yang ini sama dengan A dot ds. Nah, persamaan ini dikenal dengan teorema divergensi. Teorema divergensi yang menyatakan bahwa untuk menghitung total divergensi di seluruh titik cukup melakukan menghitung jumlah flux yang keluar dari permukaan yang melingkupi volume terkait atau sebaliknya ya. Nah, sekarang kita masuk teorema Stokes ya. Untuk contoh soal teorema divergensi bisa dipelajari ya. Nah, sekarang kita masuk ke teorema Stokes. Nah, misalkan kita mau punya dua buah fungsi ya, U sama dengan U dalam kurung X, Y dan V dalam kurung X, Y. Kemudian kita integral gariskan ya, seperti tadi. C elemen U X, Y dx ditambah V X, Y dy. Oke, berdasarkan ilustrasi seperti ini. Oke, contohnya di permukaannya. Ini S elemennya. Oke, ini H. Oke, ini A, ini B, ini C, ini D. Katakanlah arahnya dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Nah, ini sumbu Z, sumbu X, sumbu Y. Nah, dari kurva C elemen ini ya, lintasan persegi tertutup dari A, B, BC, C ke D, D ke A, kita tinjau ruas pertama. Ruas pertama berarti ini ya, yang ini. Kita peroleh integral tertutup UX, Y dx ini sama dengan, berarti hanya dx sama y nya saja ya, berarti integral C elemen UX, Y dx sama dengan integral A B UX, A dx ditambah integral C ke D U X, D dx. Nah, ini ditinjau satu-satu ya. Dari lintasan D ke C, lintasan A ke B, dan begitu seterusnya. Jika sudah satu-satu dijebarkan seperti ini, nanti kita peroleh
C elemen U X, Y. Oh, udah lobet ya, sebentar. X, Y, dx sama dengan elemen S elemen ya, ZU per ZY di per dx. Nah, dengan melakukan hal yang sama ya untuk ini kan yang baru dihitung fungsi U X, Y. Nah, sekarang dihitung juga V X, Y fungsinya sama seperti untuk fungsi U X, Y, dihitung satu-satu. Nanti diperoleh hubungan. Oke, next saja ya. Diperoleh hubungan C elemen U X, Y dx ditambah V X, Y dy sama dengan S elemen ya, V X ditambah D kurang U dy kali dx dy. Nah, persamaan ini dikenal dengan persamaan teorema Green ya. Teorema Green pada bidang, karena tadi ilustrasinya juga di bidang ya. Oke, mungkin untuk lebih dalamnya dipelajari ya tentang tentang teorema Stokes. Jadi ini hanya pengantar ya. Jadi intinya nanti di teorema Stokes ini memperlihatkan bahwa untuk menghitung rotasi dari suatu medan vektor pada suatu permukaan sama saja dengan menghitung integral garis medan tersebut pada kurva yang melingkupi permukaan. Nah, nanti tolong dibuktikan bahwa untuk teorema ini teorema Green ya, untuk teorema Stokes itu nanti diperoleh dari ilustrasi yang gambar tadi kita perlihatkan di submateri teorema Stokes, nanti diperoleh integral C tertutup ya A dot dr sama dengan integral nabla cross A ya atau curl dot ds. Nah, ini disebut dengan teorema Stokes ya. Nah, ini tolong lebih dipelajari lagi ya. Oke, mungkin untuk pertemuan pembelajaran bab vektor cukup sampai di sini. Tolong dipelajari lebih dalam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.